bagaimana sih yang tolong jelaskan bagaimana apa yang dimaksud orang soleh itu gitu kan, yang dimaksud soleh, orang soleh, yang dimaksud dengan orang soleh. orang soleh, yang soleh itu yang bagaimana gitu kan, tolong agar saya paham. Saya sambil ngerokok gak apa-apa nih ya? Gak apa-apa, bisa aja. Gini sih, sebelum kita mendefinisikan tentang sesuatu ya, apapun itu sebenarnya bukan hanya soleh, bukan hanya soleh. Aja juga kurang Enggak. Di Bil, tolong pinjam Quran Bil, satu. Tak di mana? Tak. Jadi sebelum kita mendefinisikan sesuatu dan tidak subjektif, tidak melebar gitu kan, kita nggak mau nanti soleh yang kita definisikan ini soleh karangan kita sendiri, ada orang gitu kan. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang soleh, tentunya kan sumber hukum kita kan udah jelas ya, Quran ya, dan Sunnah gitu kan. Tentunya soleh yang akan kita jelaskan di sini adalah soleh berdasarkan Quran, bukan soleh menurut pendapat si A, bukan soleh menurut pendapat si B, bukan soleh menurut apa, itu pendapat saya. Nah, jadi harus kita, ini yang banyak terjadi kesalahan di antara para ulama kita. Coba lihat di surat Al-Qiyamah. Surat ke-75. Surat ke-75, Al-Qiyamah surat ke-75. Karena saya nggak langsung jawab nih ya. Saya nggak langsung jawab. Ayat 16 sampai 19. Coba. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Bukan. Ayat 16 kan? Surat ke-75 ayat 16. La tuharik kita. Ya itu. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharik. Jangan harik itu urusannya dengan pronunciation, menggerakkan lidah. Jadi artinya jangan kau gerakkan lidahmu. Artinya jangan buru-buru kita mengeluarkan fatwa tertentu, ya kan? Lisanmu, jangan kau gerakan atau harik di lisanaka, ya, kau gerakan lidahmu. Lisan Lisan itu lisan itu ungkapan kan, kataan kan. Nah, jangan kita aja lebih hanya karena hendak cepat, jangan buru-buru. Jadi ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu, ketika kita ingin memberikan fatwa kepada seseorang, misalkan Aziz bertanya, saya menjawab. Nah sebelum saya menjawab, jangan buru-buru, ngerti nggak? Karena ada orang bertanya, langsung jawab. Nggak jelas ini sumber datanya dari mana, nggak jelas gitu. Akhirnya jadinya ngaco ngarang. Terus inna alaina jam'ahu wa qur'ana. nah, karena apa? Dalam Quran itu ada jam'ahu. Jam'ahu itu kompilasi. Nah, Adis berkata tadi tentang apa? Soleh. Tentang soleh. Kompilasikan dulu. Soleh itu apa? Kata-kata soleh yang ada di Quran ini ada berapa kali sih? Enggak. Jadi kita kompilasikan kata-kata solehnya, ya kan di Qurannya gitu kan. Bukan kita tanya tentang soleh, ya kan? Klik di Google soleh.
Google. Jadi kita bertanya sama Google gitu kan. Kebanyakan orang kan begitu. Itu yang bahaya. Orang belajar dari Google itu bahaya. Orang belajar dari WhatsApp group itu bahaya. Kompilasikan dulu. Terus faida qara'na huna, apabila telah selesai membacanya, fattabi, ikutilah apa yang disampaikan bacaannya itu. Quran itu. Ingat, fattabi Quran, ikuti Quran. Nah ini makanya sering terjadi multi tafsir, itu orang menafsirkan Quran tidak mengikuti Qurannya. Maksudnya tidak langsung diamalkan gitu. Bukan tidak langsung diamal, ada artinya Quran itu kan harus sesuai ya. Setiap lafaz Quran itu harus diterjemahkan sesuai dengan lafaznya. Jangan pakai pendapat kita. Gitu loh. Banyak orang menerjemahkan Quran, dia bersandar kepada pendapat anu. Ikuti aja Qurannya gitu loh. Ikuti apa katanya. Quran berbicara tentang soleh, apa sih katanya? Sesuai dengan lafaznya. Oke? Nah, terus? Cuma inna alaina bayana. Nah, dari situ nanti baru kita dapatkan penjelasannya. Ngerti nggak? Itu prosesnya. Jadi setiap kita ingin mendefinisikan sesuatu atau mencari tahu sesuatu, ya, cari penjelasan di Quran. Soleh menurut Quran apa sih? Jadi tadi bertanya bagaimana ini maksud dengan orang soleh itu kan? Soleh sendiri itu apa gitu kan? Nah, oke. Nah sekarang kita baru masuk pada tahap kompilasi Qurannya nih. Nah ini. Lihat nih. Ini kalau harusnya Ajis punya kayak gini. Ini adalah kodifikasi lafaz yang ada di Quran. Kodifikasi seluruh lafaz yang ada di Quran. Jadi soleh. Kita mulai nafas sekarang. Soleh itu dari kata solah. Terus ya ulang terus baru kontak ya apa aslaha aslahana fa'ala ya ibu fa'lan salaha ya ibu salahan, ya kan? Tahu enggak kan? Kalau kita ambil dari wazan fa'ala ya fi'lu fa'lan, ya kan? Sholaha ya fi'lu sholahan. Nah ini kan secara etimologi nih. Ya, etimologi. Nah sekarang kita kompilasinya sekarang. Kompilasi Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 10. Coba buka. Salah satu kompilasinya nih ya. Nah, ini namanya. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Jadi kita menerjemahkan ayat pakai ayat lagi. Bukan pakai pendapat orang, bukan pakai pendapat kita sendiri. Ayat sebelumnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku jelas kan? Ayatnya harus salah ya. Ayat 9. Oh, ayat 9. Ayat 9.
Apa itu diartikan? Ada nggak kata yang kita fokus pada lafaznya ya? Kita fokus pada lafaz derivasi kesalahannya nih. Ini harus Pak Aslihu. Pak Nah, Aslihu. ayat Pak Aslihu. Apa artinya? Maka demikian, Terus maka demikianlah wa in ta'ifatani bainahuma minal mu'min, mukmin. ya kan? Jika ada dua golongan, ta'ifah itu golongan, ta'ifatani berarti dua golongan. Golongan ini dari mukmin. Berarti ada dua golongan dari orang-orang mukmin, ya kan? Tahu terjadi ada konflik, Berperang. ya. Di sini terjadi perang. Maksudnya itu Maksudnya ini bukan hanya kalau perang kan orang kan anggapannya adalah perang senjata ya, konflik lah dianggap. Ada konflik antara dua orang mukmin. Maka faslihu, maka demikianlah bainahuma nah, antara keduanya. artinya apa? Faslihu di situ damaikan. Damaikan. Damai. Berarti soleh itu artinya Damai. dapat nggak? Tuh, Dapat. ngerti nggak? Jadi kalau Adis bertanya adalah orang-orang soleh itu gimana? Berdasarkan ayat ini kan tidak, orang yang soleh itu adalah orang yang Kita damai. mendamaikan. Damaikan. Ya kan? Makanya bilang datang aja ke rumah Adis. Biar karena nggak bisa kalau dijelaskan lewat WA, susah kan? Susah. Gitu. Nah nanti Ajis setelah tahu ini, Ajis bisa belajar sendiri secara mandiri, ngerti nggak? Ketika Ajis pengen tahu sesuatu, ini kompilasinya di mana kita? Mandiri kita. Ngerti nggak? Kalau kita bukan kita nggak menghargai pendapat orang, nanti pusing kita. Pendapat si A begini, pendapat si B begini. Ini yang multi tafsir orang bilang. Kenapa terjadi multi tafsir? Karena tidak mengikuti. Jadi fakta di Quran itu begini, ikuti. Iya, kan kita ikuti tuh. Jadi proporsional. Jadi kita belajar Quran itu proporsional sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan dari Quran itu. Ngerti nggak? Nah. Oke? Kompilasi yang kedua. Secara takrif sudah dapat ya. Cuman ini belum kesimpulan, artinya bukan berarti damai itu adalah makna dari soleh secara keseluruhan. Enggak juga gitu kan. Enggak juga. Karena nanti ada jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Artinya di situ soleh fasih katanya kan. Di situ artinya soleh bukan lagi damai tapi membuat bumi tidak rusak. Nanti lah itu, nanti ada ganti bakal juga ada juga ayatnya. Cuman ini hanya ini baru satu ayat. Belum secara keseluruhannya ada berapa ratus nih kan ayat ini kan. Nggak akan mungkin selesai kita bahas malam ini gitu kan. Satu contoh lagi misalnya di surah Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 188. Nggak, ini abang mau ambil personifikasinya. Kan udah ada Rasul Soleh. Satu Adam, dua Idris, tiga Nuh, empat Hud, yang kelima apa namanya? Nabi Muhammad. Yang kelima Rasulnya. Yang pertama itu Rasul itu pertama Adam, dua Idris, tiga Nuh, empat Hud, lima Ibrahim. Soleh. Soleh. Ada Rasul Soleh, namanya nggak tahu. Namanya Soleh. Soleh. Oh, Ya, ayat Ibrahim dan Lut. Itu kan personifikasinya nggak jelas, jadi kita nggak jauh, nggak terlalu sulit. Itu aja personifikasinya. Nah di surat 7 ini menceritakan tentang Soleh. Surat 7 ayat 77, surat ke-7 ayat 77. Ayat 70.
ini coba baca. Fa'aqarun naqata wa'tau an amri rabbihim wa qalu ya solihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Nah, ada kata solehnya ada kan? Ada. Ya solih. Nah, ya solih. Ya solih. Itina bima ta'iduna. Datangkanlah apa yang kau ancamkan itu pada kami. In kunta minal mursalin. Ya. Seorang rasul. Nah, terus apa kata soleh? Kok mereka mengatakan soleh ini mengancam? Apa memang iya soleh ini mengancam kerjanya? Dia rasul kan? Ya rasul. Kok inilah perbedaan paradigma, perbedaan pandangan, ya kan? Rasul memang apa nih buat soal di sini kok dibilang memang mengancam sama? Makanya baca ayat bawahnya apa? Sebenarnya kau adalah Fa'akhadathum minar rajfah. Ar-Rajfah. Karena itu mereka ditimpa gempa, guncangan katanya. Fasbahu fi darihim jathin. Mereka itu jadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Akhirnya fatawala anhum soleh meninggalkan mereka. Seraya berkata, ya qaumi. Loh, ini tapi udah jadi mayat, kok soleh ngomong sih gitu? Aneh gak nih? Aneh kan? Berarti bukan di sini mayatnya yang dimaksud mayat di sini bukan artinya mati, bukan. Mayat. Ya. Dia hidup, tapi Mayat berjalan. tidak ada apa namanya ajaran yang melekat dalam hatinya. Udah sini kan, fatawalanahu soleh berpaling, tapi nyamong. Ya kan nyamong ngomong soleh ngomong sama mayat, ya kan? Nah inilah namanya ikuti. Fattabi Qur'anahu, ikuti. Kan mungkin kalau kita pakai paradigma sendiri, oh ini udah terjadi gempa, nggak hancur bumi, terus jadi mayat-mayat, gitu kan? Kalau secara visualisasinya kan. Tapi yang lainnya kan gitu. Nah itu caranya. Tidak. Makanya jangan ajulah kata Al-Quran tadi. Fala ta'jal. Jangan ceroboh. Apa kata si Soleh? Ya qaumi laqad balagatukum risalati rabbi. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Amanat Tuhan. Risalah itu berarti amanat. Risalah amanat. Risalah ini Quran. Kitabullah. Rasul, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan Rasul itu apa saja kan Rasul, ya kan? Rasul ada risalah. Nah, jadi Rasul itu adalah penyampai risalah. Rasul adalah penyampai risalah Allah. Jadi dia menyampaikan pesan dari Allah, bukan menyampaikan pesan dari dirinya sendiri, ya mas, gitu loh. Enggak, bukan menyampaikan pendapatnya sendiri. Bukan, jelas kan? Padahal yang disampaikan Soleh adalah risalah Rabbi, dia menyampaikan risalah Tuhannya. Nah, kan terus wa nasahtu lakum katanya, aku memberi nasihat kepada nasahtu itu nasihat. Aku memberi nasihat padamu walakin la tuhibbun. Walakin la tuh ternyata kalian nggak suka dinasihati. Kamu tidak. Nah, jadi bagi orang-orang yang anti risalah, bagi orang-orang yang tidak suka sama risalah, dia itu
ketika dinasihati dianggapnya adalah nakut-nakutin, enggak. Coba iktina katakan, katakan kepada kami. Ya kan, yang apa ini ancamkan Rabbu katakan kan? Sebenarnya Rasulullah itu memberi apa di sini? Memberi nasihat. Ini enggak? Jadi berdasarkan ayat ini personifikasinya langsung, ini nama Soleh. Berarti orang soleh itu yang gimana? Yang menyampaikan risalah Allah dan yang memberikan nasihat. Dari mana nasihat itu diambil? Dari risalah. Tapi bagi orang itu jadi sebuah ancaman ternyata. Paham? Ngomong di sana. Nggak sih, untuk nasihat itu. Dari gitu deh. Makanya kebaikan apa? Buat dia itu adalah sebuah ancaman gitu loh. Paham? Itu ayat itu. Ya kan? Nah, selanjutnya baca sendiri ayatnya. Ingat, ini abang hanya ngasih sebuah cara. Bagaimana caranya kita membuat sebuah konklusi, ya kan, dari Quran. Apa aja? Kita mau bicara apa? Mau bicara Islam, mau bicara Allah, mau bicara Rasul, pakai Al-Quran. Kan? Bukan abang yang bilang, tapi Quran. Jadi orang soleh itu adalah orang yang menyampaikan risalah, dan dari risalah itulah dia memberikan nasihat. Paham? Nah, gitu. Cukup?